Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Wiraditama dengan NIM 2305 1204 105 dari kelas TIC 23. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, yang pertama mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Lalu penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dan jaringan yang besar. Kemudian di sini saya sudah membuat skemanya. Di sini IP PC pertamanya 192.168.1.1, kemudian gateway-nya ini 1.62. Lalu ini IP PC kedua yaitu 1.65, kemudian subnet max-nya 192, lalu gateway-nya 126. Kemudian ada PC 3, di sini IP-nya 253, subnet max-nya 128, gateway-nya 254. Lalu untuk routernya, yang pertama ini ada fast internet 0, yaitu menghubungkan ke PC 1 ya. Ini 1.62, kemudian 192. Ini jangan lupa di on kan. Lalu ini fast internet 1, ini menghubungkan ke PC kedua. Ini IP-nya 126, ini subnet mask-nya 192, ini jangan lupa di on kan. Lalu ini serial 2 12.12.12.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini menghubungkan ke router 1. Lalu untuk serial 3 13.13.13.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Ini menghubungkan ke router 3. Lalu di sini ada fast internet 0, IP-nya 1.254, kemudian subnet mask-nya 255.128. Ini jangan lupa di on kan. Lalu ini fast internet 1 tidak ada. Kemudian serial 2-nya 12.12.12.2. Ini menghubungkan ke router pertama, router 1. Jangan lupa di on kan. Lalu serial 3, IP-nya 23.2, subnet mask-nya 255.0. ini menghubungkan ke router 3. Lalu kemudian fast internet 0, ini 33.33.33.3, ini menunjuk ke server 1. Lalu ini jangan lupa di on kan.
kemudian ada fast internet 1, ini menunjuk ke server kedua. Kemudian IP-nya 43.3, lalu subnet masknya 255.0, ini jangan lupa di on kan. Kemudian di sini serial 2.23.23.23.3 ini menghubungkan ke router kedua, ini jangan lupa di on kan. Lalu serial 3 13.13.13.3, subnet masknya 255.0, ini jangan lupa di on kan. Ini mengarah ke router pertama ya, menuju router 1. Lalu untuk server pertama IP-nya ada ini 33.33.33.1, subnet masknya ini 255.0, kemudian gateway-nya 33.33.33.3. Lalu untuk server keduanya ini IP-nya 43.43.43.1, kemudian subnet masknya 255.0 ini, kemudian gateway-nya 43.43.43.3. Kemudian kita isikan statik pada masing-masing router. Kita lihat, ini sudah saya tambahkan. Jadi network atau destination-nya ditaruh di network, kemudian netmasknya ditaruh di max, kemudian next hop atau gateway ditaruh di next hop. Ini sudah saya masukkan. Yang pertama 192.168.1.128, kemudian netmasknya 255.128, kemudian gateway-nya 12.2. Ini sudah saya masukkan pertama. Kemudian yang kedua ini networknya 33.0, gateway-nya 13.3, kemudian ini networknya 43.0, gateway-nya 13.3. Itu untuk router pertama. Kemudian kita ke router 2. Untuk router 2 ini sudah saya masukkan IP-nya 168.1.0, netmasknya 128, kemudian gateway-nya 12.1, ini yang paling atas. Kemudian yang kedua IP-nya 33.0, kemudian gateway-nya 23.3, kemudian terakhir ini 43.0, kemudian gateway-nya ini sama seperti sebelumnya 23.3. Statik. Di sini router 3 cuma 2. Yang pertama ini 168.1.0, untuk gateway-nya 13.1. Lalu ada kemudian yang kedua 192.168.1.128, ini gateway-nya 23.2, 23.1. Mungkin typo ini tabelnya. Lalu kita bisa langsung simulasikan. Baik, yang pertama masuk ke mode simulasi.
tadi yang pertama perintahnya P1 ke PC2. Kita next. Lalu PC2 mengembalikan ke router, kemudian pesan kembali ke PC1. Centang berarti berhasil. Lalu yang kedua PC1 ke PC3. PC2 kembali ke router. Router 2 mengirim ke router 1, lalu router 1 mengirim ke PC1. Sudah berhasil. Kita delete lagi. Kemudian PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Router 1 mengirim ke router 3, lalu router 3 mengirim ke server 1. Lalu kemudian kembali ke router 3. Router 3 ke router 1, lalu kembali ke asalnya PC1. Kemudian PC1 ke server 2. P1 ke server 2. P1 ke router 1. Kemudian router 1 ke router 3, router 3 ke server 2. Kita next. Kembali ke router 3. Lalu ke router 1, kemudian kembali lagi ke PC1. Dan kita delete lagi. Ini ke PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Kita next ke router 1, kemudian dikirim ke PC1. Lalu kembali lagi ke router 1, ke router 2, kemudian kembali lagi ke PC3. Berarti ini sudah berhasil. Kita delete. Berarti PC3 ke PC2 sekarang. PC3 ke PC2. Kita next. Ke router 1, kemudian dikirim ke PC2. Kembali lagi. Lalu pesan kembali lagi ke PC3. Sudah tercentang. Kita delete. Tadi PC3 ke PC2, sekarang PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Kita next. Ngirim ke router 3, lalu ke server 1. Kembali lagi ke server ke router 3. Kembali lagi ke router 2, kemudian kembali ke PC3. Kita delete. Lalu PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Kita next. Pesan terkirim ke router 2, kemudian ke router 3, lalu sampai ke server 2. Kita next. Lalu pesan kembali lagi ke server ke PC3. Lalu di sini server 1 ke server 2. Kita delete. Server 1 ke server 2. Kita next.
server 1 mengirim ke router 3, kemudian router 3 mengirim ke server 2, lalu pesan kembali lagi, router 3 akan mengirim ke server 1. Kita delete, kemudian server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1, kita next, dikirim ke router 3, lalu ke router 1, kemudian terkirim ke PC 1, kemudian pesan akan kembali lagi, lalu sudah tiba di server 1. Kita delete, kemudian server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 2, kita next, kemudian router 1 akan ngirim ke PC 2, lalu pesan akan kembali lagi, berarti sukses ya. Kemudian server 1 ke PC 3, server 1 PC 3, kita next, PC 2 lalu mengembalikan pesannya ke router 2, kemudian router 3 mengirim pesannya kembali ke server 1. Berarti ini sudah berhasil ya. Kita delete, kita pindah ke real time, masuk ke PC 1, yaitu ke command prompt, kita tulis tracer, kemudian IP yang kita tuju tadi PC 2 192.168.1.65, jadi trace selesai berarti. Kemudian ke PC 3, tracer 192.168.1.253, kita enter, jadi berhasil ya tadi. Kemudian PC 1 ke server 1, server 1 tadi 33.33.33.1, kita enter, trace komplit. Kemudian yang terakhir ke server 2 43.43.43.1, trace komplit. Berarti untuk PC 1 sudah selesai. Kemudian PC 3, tracer, pertama mengirim ke PC ke 1, baik, ini berhasil ya. Kemudian kita coba PC 2, berhasil lagi. Kemudian kita server 1, server 133, oh maaf, salah, tracer typo.
Baik, trace komplit. Lalu server 2. Baik, sudah selesai ya untuk PC ketiga. Lalu kita coba server 1 ya. Command prompt. Yang pertama tadi kita mengirim ke server 2. Ini berarti sukses ya. Lalu mengirim ke PC 1. Trace komplit, sukses. Kemudian ke PC 2. Lalu yang terakhir ke PC 3. Baik, berarti praktikum kita selesai. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.